soleh tempo-tempo itu berlima, bahkan menjadi rugi. Tempo-tempo soleh, tempo-tempo salah, tempo soleh, tempo salah. Jadi soleh pakai tempo-tempo terus saja soleh. Jangan terus soleh. Makanya mahal, jadi bukan soleh itu mahal. Ya, coba lihat. Karena mahalnya menjadi soleh itu dilibatkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diikut sertakan saat Rasul menerima rahmat, menerima berkah, menerima salam, menerima sesuatu yang luar biasa dia. Jadi nikmat yang melimpah ruah yang ditumpahkan Allah kepada Rasul. Maka Rasul tidak pernah sendiri, tapi Rasul melibatkan rahmat yang melimpah itu untuk orang-orang soleh. Dan rahmat dan berkah itu dilibatkan Rasul dan tidak pernah putus. Seperti kalau beliau terus dikejarkan oleh umatnya, dipraktekkan oleh umatnya, maka sepanjang waktu itu kumpul ini, semakin banyak pula kesolehan itu, pintu rahmat dan hidup itu terlibat kepada Rasul. Maka buktinya, saudara terlihat dalam riwayat, ya, bagaimana ketika Rasulullah ini diuruskan oleh Allah, saat beliau ini diuruskan, saat mau masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa masuk. Kata malaikat Jibril, cepat sampai sekali tadi. Ya, antum yang masuk, karena antum yang bukan, ada tidak bisa masuk. Karena gerbang komanda kita malaikat Jibril, Rasul masuk, berjumpa dengan Allah. Saat Rasul berjumpa dengan Allah, maka Rasul berusaha menyampaikan salam hormat, salam yang agung untuk Allah. Riwayat menyebutkan semula Rasulullah mengucapkan salam sebagai saat kita sampaikan Assalamualaikum ya Allah, dan dijawab oleh Allah. Sampai pada akhirnya riwayat menyebutkan dia meminta lagi pada Jibril karena Allah dan jawab salam, bukan itu salamnya Rasul, bukan itu salamnya untuk Allah, salam yang lebih dari itu. Diajarkan oleh Jibril, maka Rasul menurut dituturkan. Rasulullah menyampaikan kepada Allah sebagaimana Jibril mengajarkan apa kata? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Kalimat ini menjadi rukun daripada sholat. Kalimat ini menjadi rukun sholat. Akhir awal akhir di bawah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul. Salam sejahtera, salam yang melimpah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan dan rahmat, hanya untukmu, hanya bagimu ya Allah. Salam yang luar biasa. Ketika Allah disampaikan salam oleh Rasulullah dengan salam yang berwarna, Allah tidak putus salam itu. Udah memang Allah itu adalah asal yang berkumpul segala saat, tapi dikembalikan salam itu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menyampaikan salam pembagian itu kepada Rasul dengan menyebut Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, limpahan barokah dan berkah untukmu Rasul, kata Allah. Untukmu wahai Nabi. Ini kalau di jumlah uang yang sudah ini itu tertutup sudah bukan lagi jutaan triliun, ya, berliun-liun lah kalau itu uang, ya, berliun-liun dan sehitung. Rasul dibagi sama Allah
sendiri itu rezeki, dia pulang sendiri itu nikmat. Rasul menjawab dengan kalimat Assalamu alayka wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan yang melimpah itu kata Nabi untuk kami, bukan untukku. Assalamu alayka, assalamu alayka, untuk kita, kami yang melibatkan anak-anak manusia semua, dan dikhususkan untuk orang saleh. Wa ala ibadillahis shalihin, dan limpahan rahmat dan berkah itu juga atas orang-orang saleh. Masya Allah. Jadi orang saleh setiap saat itu dianugerahi nikmat, dan ini tidak akan pernah putus, bahkan sampai mereka mati semua tercurah buat mereka orang saleh. Dari hidup dapat rahmat, keselamatan, keberkahan, bahkan sampai mati dapat. Ketika miliaran manusia di bumi ini muslim, dia sholat, setiap kali dia sholat dalam sholat 5 waktu dibaca terus at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibat lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka wa ala ibadillahis shalihin. Dapat semua. Jadi orang soleh itu orang yang beruntung. Maka tugas kita jaga kesolehan kita. Jangan kita todai, kita kotori dengan berbagai macam keramah, dengan berbagai macam maksiat. Supaya kesolehan itu timbul terus, tidak pernah hilang, sering-sering duduk di majlis-majlisnya orang soleh, di mana dapat mengobati hati manusia kata Imam Ghazali. Salah satu pokok hati adalah berkumpul dan duduk bersama orang soleh. Di mana tempat duduk orang soleh? Majalis ilmu, majlis ilmu. Itu yang menjadikan kesolehan itu tak akan bulan. Semakin rajin kita duduk di majlis ilmu, maka kesolehan semakin dibuka. Intas lagi. Belum di majlis yang kita lagi kumpul apa orang-orang soleh. Jangan kumpul orang salah. Kalau orang salah, bagaimana nanti kesalahan? Kalau kumpul orang soleh, banyak kesolehan. Dan kita berada kebahagiaan soleh. Kalau orang salah, banyak kesalahan. Orang-orang soleh adalah orang yang anti kepalsuan. Orang soleh anti kepalsuan, bahkan tidak pernah memasukkan sesuatu di dalam dirinya, juga di dalam lingkungan sekitarnya. Itu orang soleh anti kepalsuan. Halaman palsu no, gigi palsu yes. Dia berkata gigi palsu yes, gigi palsu ya. Pokoknya segala kepalsuan no. Halaman dia jaga betul kesolehan. Dia gak mau kotori dengan berbagai macam maksiat dan hal. Ya. Lalu timbul pertanyaan kita, apakah kita ini bisa menjadi soleh, benar-benar soleh? Bisa. Karena potensi kesolehan sudah Allah limpahkan kepada hamba-hamba. Siapapun mereka yang bernama manusia, potensi itu sudah dikasih ke Allah. Sehingga tidak ada bagi kita untuk cemburu sosial kepada orang-orang soleh di depan kita. Gak ada lagi kalimat yang kita lontarkan. Pantas saja kalau satu jam menjadi kiai, jadi orang soleh, karena keturunannya orang soleh, tidak boleh ngomong begitu. Pantas aja dia jadi ahli ibadah, jadi orang soleh, karena keturunannya kiai, tidak lagi kita ngomong begitu. Karena soleh bukan keturunan, soleh itu adalah
anugerah dari Allah yang potensinya sudah diberikan oleh Allah semua manusia. Tinggal bagaimana kita menggeras potensi itu untuk bisa mengantarkan kita menjadi orang soleh. Mana ayatnya? Bukan surah Al ayat 78. Itu potensi kesolehan yang Allah kasih. 3 potensi besar yang Allah titipkan pada diri kita untuk bisa membentuk karakter soleh di 3 ini. Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kalian di mana kamu tidak mengerti sesuatu apa, lalu Allah jadikan dan Allah ciptakan pendengaran kepada diri kalian untuk mendengar kebenaran. Allah jadikan penglihatan pada diri kalian untuk melihat kebenaran. Allah jadikan dan ciptakan hati fuad pada diri kalian agar bisa merasakan pada kebenaran Allah, agar kalian harus di 3 potensi. Siapapun mereka sama, para nabi sama, hanya mereka orang-orang yang dipilih dan terpilih. Selain itu, selesai. Untuk bisa menjadi soleh, bagaimana kita berdayakan 3 potensi ini? Kalau kita bisa mampu berdayakan 3 potensi ini dengan sebenarnya, maka kita bisa menjadi soleh. Tapi ingat, ketika 3 potensi ini, ketika 3 potensi ini kita abaikan, bahkan kita buang jauh-jauh, kita tutup dengan nafsu syahwat kita tutup dengan nafsu-nafsu keburukan kita, boleh jadi derajat kita kedudukan yang lebih rendah daripada binatang ternak. Allah ya Allah, surah Al-A'raf ayat 109. وَلَقَدْ جَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh telah kami kumpulkan di neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya? Mereka dikumpulkan di neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna. Mereka punya hati namun tidak peka hatinya terhadap kebenaran Allah. Walaupun a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata yang telah diberikan untuk bisa jadi soleh, tapi justru mereka tidak pernah melihat akan kebenaran Allah. Mereka butakan matanya. Mereka punya telinga, namun tidak pernah didengarkan pada ayat Allah. Kalau sudah seperti itu kata Allah, ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan yang lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika mereka itu termasuk orang lain. Kita tidak mampu berdayakan 3 potensi itu sendiri binatang. Sudah. Kebok punya kuping, punya telinga kan kebok. Punya kan kebok telinga? Kita ada kebok punya telinga kan? Punya mata kan kebok? Punya hati kan kebok? Sama kan mata? Kebok punya mata, punya hati. Kalau kebok begitu dengar ajar, dia kagak pergi ke masjid, wajar. Betul. Namanya kebok. Dengar gak itu kebok ajar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar gak itu kebok? Ente dengar gak? Kebok ke masjid gak? Ente? Kalau kita sama, kebok. Ini mata. Kebok punya mata, kita punya mata. Dia lihat ada majelis ilmu. Kebok lihat ada semua. Datang ke sini. Nah, tapi ente dapat ilmu, datang ke ilmu. Maka mata ente berbeda melihat. Jadi ente beda dari kebok. Tapi kalau orang yang sama dengan kebok, kita matanya, telinganya, hatinya dia gunakan dengan sebenarnya. Jadi menjadi soleh itu dan kasih Allah, ya. Sehingga jangan ada cemburu di antara kita sebagai
Oh, dia bisa sore matas terus enggak lagi. Sudah ada, saya punya mahasiswa. Ya, dua orang lagi berdua. Karena dia S2, yang satu udah lulus S2. Oh, dari siapa yang bilang? Begitu sidang wisuda ini, kumlo hasil. Ya, begitu ditelusuri. Bapaknya tukang ojek online, emaknya dagang lontong sayur, bapaknya ojek online, sekolah S2, pintarnya luar biasa ya.